tidak menggunakan tafsir tahlili, tetapi menggunakan tafsir maudhu'i. Apa tafsir maudhu'i itu? Tafsir maudhu'i adalah sebuah metode di mana di dalam memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, kita coba mencari penjelasannya melalui ayat-ayat yang lain. Jadi tafsir al-maudhu'i ini sesungguhnya merupakan sebuah metode tafsir yang mengembangkan teknik penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Mengapa demikian, saudara-saudara? Bahwa marhalat tafsir atau marohilut tafsir itu dibagi kepada beberapa marhalah, sebagaimana kita pelajari sebelumnya itu. Yang pertama adalah marhalat tafsir al-ma'thur, adalah tafsir al-ma'thur, yaitu tafsir yang dijelaskan oleh Rasulullah dengan menggunakan penjelasan Rasulullah melalui ayat-ayat Al-Quran atau melalui penjelasan Rasulullah secara langsung. Tafsir seperti itu disebut dengan tafsir al-ma'thur. Termasuk di dalam tafsir al-ma'thur adalah tafsir yang setelah peninggal Rasulullah, dan kita tahu bahwa tidak semua ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Rasulullah, maka ada ranah-ranah di mana para sahabat melakukan ijtihad dan kemudian memberikan penjelasan, baik yang didengar langsung melalui Rasulullah atau berdasarkan terhadap ijtihad mereka sendiri. Dan tafsir itu juga disebut dengan tafsir al-ma'thur. Nah, sedangkan tafsir yang ketiga adalah tafsir yang disebut dengan tafsir birra'yi, yaitu tafsir di mana para sahabat atau para ulama memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu dengan menggunakan ilmu lughah. Sehingga tafsir birra'yi itu sesungguhnya pertama kali dikembangkan adalah tafsir lughawi itu, tafsir lughawi, yaitu tafsir yang menggunakan ilmu-ilmu lughah. Baru yang berikutnya adalah at-tafsir al-mu'tamad ala ra'yit tabi'in wa ta'wilatihim wa ijtihadatihim. Adalah tafsir yang berdasarkan terhadap ijtihad para tabi'in dan penafsiran para tabi'in berdasarkan terhadap ijtihadnya. Jadi ketika sahabat tidak memberikan penjelasan terhadap ayat dan tidak ditemukan hadis, maka tabi'in itu melakukan ijtihad, dan hasil ijtihadnya itu disebut dengan tafsir birra'yi. Nah, yang kelima marhalatut tafsir ini adalah tafsir al-asri di ayat dzatil mafahimil ilmiyah, adalah tafsir-tafsir ilmu pengetahuan. Inilah beberapa tafsir yang dikembangkan oleh para ulama, dan kita akan menggunakan tafsir ini dengan secara runtun. Pertama adalah tafsirul ayah bil ayat, kemudian tafsirul ayah bil hadis, lalu setelah itu tafsirul ayah biqaulis sahabat, lalu tafsirul ayah biqaulit tabi'in, lalu tafsirul ayah lughawi, lalu tafsirul ayah ilmi. Jadi ini runtutan-runtutannya, jangan dibalik. Mempelajari tafsir itu tidak boleh dibalik. Jangan kemudian ro'yu dulu, jangan kemudian ilmi dulu, lalu hadis nanti diletakkan di paling belakang. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena Al-Quran ini adalah fondasi dari seluruh ajaran-ajaran di dalam Islam. Kalau fondasinya itu tidak didasarkan terhadap karakter keilmuan yang kuat, maka bisa jadi kemudian nanti keilmuannya itu melenceng dari aslinya. Kita nanti disebut sebagai orang yang tidak modern, tidak apa-apa. Untuk urusan agama kita tidak usah modern. Urusan agama kita tidak perlu modern. Mengapa kita tidak perlu modern? Kalau agama itu modern, artinya agama itu baru diciptakan oleh orang-orang kinian. Kalau agama itu diciptakan oleh orang-orang terkini, maka berarti itu tidak sesuai dengan aslinya. Padahal agama itu harus sesuai dengan
aslinya. Dan agar sesuai dengan aslinya, maka harus diruntut, harus dirunut. Bagaimana cara mempelajarinya? Dirunut mulai dari Rasulullah, kemudian setelah itu sahabat, setelah itu tabi'in, baru bagaimana ulama memberikan penafsiran terhadap itu, baru kemudian kita, baru kemudian ilmu pengetahuan. Bagaimana kemudian nanti kalau terdapat perbedaan antara ilmu pengetahuan dengan pendapat ulama, misalnya, ya karena ini adalah agama, maka tentu yang kita jadikan sebagai landasan utama itu adalah hadis. Kalau terjadi perbedaan antara ilmu pengetahuan dengan hadis, nah itu sudah saudara pelajari di dalam ilmu hadis. Apabila ada hadis yang matanya itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka hadis itu perlu dipertanyakan kesahihannya. Artinya apa? Ilmu pengetahuan itu memiliki posisi penting di dalam Islam. Tetapi Islam itu tidak harus diilmiahkan. Tidak semua apa yang terdapat di dalam agama ini selalu didasarkan terhadap ilmu pengetahuan. Contoh misalnya, bahwa apabila ada orang bercerai dengan suami atau istrinya, maka dia harus iddah. Dan iddahnya itu dilihat. Kalau hamil, maka sampai melahirkan. Tetapi kalau tidak hamil, maka berapa bulan? Ada yang masih ingat? Salah satu ashuri wa asyra. 4 bulan. 3 bulan. 10? 4 bulan, Ustaz. Hari. Nah, para ulama kemudian mencoba mencari tahlil atau alasan terhadap mengapa 3 bulan itu. Lalu ditemukanlah alasannya agar tidak terjadi ikhtilatun nasab. Agar tidak terjadi nasab yang tidak jelas. Artinya kan belum diketahui hamil atau tidak hamil kalau belum 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan maka itu berarti sudah dipastikan dia pasti tidak hamil. Oleh sebab itulah kalau sudah 3 bulan 10 hari dia sudah boleh menikah lagi dengan orang lain. Itu alasannya. Nah sekarang saudara-saudara, ilmu pengetahuan ini sudah bisa memberikan penjelasan kepada kita tanpa 3 bulan. Ya kan? Pada hari ini saudara cerai, saudara tes, ya naudzubillah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi perceraian nanti kalau saudara nikah ya. Dan jangan membayangkan cerai. Tetapi kalau seandainya ada orang kemudian bercerai, suami istri, pada hari ini si perempuan itu sudah bisa diketahui bahwa dia hamil atau tidak melalui apa? Tes urin. Dites dengan menggunakan urin. Tes urin itu sekalipun tidak valid 100%, tetapi dia cukup meyakinkan untuk menunjukkan bahwa dia tidak hamil. Lalu dites lagi yang kedua semakin meyakinkan. Oh ternyata tidak hamil. Dites lagi yang ketiga ternyata tidak hamil. Kalau sudah 3 kali dinyatakan tidak hamil oleh tes itu, maka dipastikan si perempuan itu sudah tidak hamil. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dengan ditemukannya ilmu pengetahuan yang bisa menentukan kehamilan seseorang dengan menggunakan ilmu pengetahuan itu, apakah boleh kita tidak beriddah 3 bulan 10 hari? Saudara-saudara, agama mengatakan tidak boleh. Harus tetap 3 bulan 10 hari. Mengapa? Karena ajarannya begitu. Ajarannya begitu. Loh kalau ajarannya begitu, bukankah alasannya itu dia sudah tidak bisa pasti hamil? Dipastikan dia tidak